Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Shalom kepada seluruh jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online El Glow Church Kelapa Gading. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Serta Bapak Ibu boleh menghubungi nomor sekretariat yang tertera di layar kaca Bapak. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Sekarang, mari kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya.
bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, gak terasa kita sudah ada di minggu pertama di bulan Agustus. Saya percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan, dan di bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Dan Tuhan menciptakan kita orang-orang yang bukan hanya menang, tapi Tuhan ciptakan kita jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Yang siap memuji Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa
Sama-sama katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Oh, kami lebih dari pemenang. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita, katakan haleluya. Sorak-sorak diberi lagi bagi dia, katakan haleluya. Wow, Engkau menciptakan kami untuk menang dalam segala perkara. Engkau menciptakan kami untuk menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Menang atas setiap situasi yang kami hadapi hari-hari ini. Menang atas segala hal yang kami hadapi hari-hari ini. Tuhan, di minggu ini kami datang kepadamu. Kami membawa setiap penyembahan kami. Dan kami tahu Tuhan Anda bersama dengan kami. Kami tidak akan pernah berhenti mempercayai Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Makasih Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tak
sampai kulihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan pernah menyerah sampai kulihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Oh, haleluya, haleluya. Ku menyembahmu ya Tuhan dengan segenap hati kami. Sebab Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Sebab Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Oh, dimanapun Engkau ada, saat ini Tuhan sedang menjamahmu. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Oh Lord God, jangan menyerah, jangan menyerah. Kami janji ya Tuhan, takkan pernah berhenti menyembah, takkan pernah berhenti mempercayai Engkau. Sebab mujizat masih ada bagi kami. Oh, ku menyembahmu, aku percaya, aku percaya. Sebab kami hidup karena percaya, sebab kami hidup karena percaya. Dan kami berjalan dari mujizat kepada mujizat yang besar. Dan kami berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan sampai pada kemuliaan-Mu yang besar. Oh, kiara labata kara labaya labaya, hina masyata kara labaya labaya. Sebab aku percaya, aku punya Tuhan yang besar. Sebab aku percaya,
punya Allah yang besar, dan Engkau yang menjadikan kami orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Sebab itu dengan iman kami nyatakan di hadapan Tuhan, Engkau Tuhan tidak pernah gagal. Engkau Tuhan tidak pernah lalai menepati setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Sebab itu kami nyatakan kami percaya. Kami percaya sungguh kepadamu Tuhan. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Lagi dengan iman katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Sekali lagi katakan, ku percaya, oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Katakan haleluya, haleluya. Engkau Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah lalai menepati setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih, hati kami terbuka untuk dengarkan isi hati-Mu. Jadikan tanah hati kami tanah hati yang subur, firman-Mu ditaburkan. Dan aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu memerdekakan hidup kami. Demi nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Yang percaya dan siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat GBI Elglo Church yang saya kasihi. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan yang ke-8 di tahun 2021. Mari kita masuki bulan yang ke-8 ini dengan tetap percaya bahwa tangan Tuhan tetap menyertai kita semua. Dan kita pasti akan keluar sebagai umat pemenang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema hari ini adalah mengerti maksud Tuhan di tengah gelombang pandemi. Banyak orang dibuat bingung dan khawatir. Situasi memang sangat memungkinkan orang menjadi takut. Bukan orang yang biasa dan sederhana, saudara, tetapi orang yang kaya, bahkan konglomerat sekalipun merasa takut dengan situasi pandemi COVID ini. Sepertinya uang mereka tidak lagi bisa mengamankan diri mereka, atau uang mereka tidak lagi bisa berarti untuk membeli kesehatan dan kesembuhan.
uang mereka tidak ada artinya di saat-saat seperti ini. Kita melihat orang yang punya harta triliunan juga harus meninggal karena COVID. Dan meninggalkan hartanya begitu banyak. Pertanyaannya saudara, mengapa orang takut dengan situasi ini? Saudara, badai yang terjadi saat ini mempertaruhkan hidup dan matinya seseorang. Bayang-bayang maut sedemikian dekatnya dengan kita. Kita mendengar kiri kanan, tetangga kiri kanan, bahkan saudara kita, mereka terkena COVID. Bahkan ada dari mereka yang harus meninggal. Jadi saudaraku, sampai hari ini belum ditemukan obat yang mampu menyembuhkan serangan virus COVID ini. Serangan ini menyasar kepada siapa saja, tanpa melihat Anda seorang pejabat atau bukan, Anda orang kaya atau bukan, Anda orang terkenal atau bukan. Semuanya bisa terpapar oleh virus COVID ini yang mematikan ini. Sehingga sulit rasanya kita untuk mencari tempat yang aman untuk berlindung dari serangan COVID ini. Dan bahkan hari-hari terakhir timbul varian baru yang lebih mematikan dibandingkan varian-varian sebelumnya. Juga akan ada efek pandemi yang sudah terjadi selama pandemi ini terjadi 1,5 tahun ini, bisa mengakibatkan pengangguran, saudara. Banyak orang yang mau terpaksa harus berhenti kerja, bahkan diberhentikan. Banyak kebangkrutan, banyak usaha-usaha yang bangkrut dan tutup, yang tidak kuat lagi. Dan juga banyak perceraian karena kesulitan ekonomi. Mereka ribut lalu mereka bercerai. Dan kemiskinan terjadi di mana-mana. Bahkan tidak sedikit kematian terjadi di mana-mana. Lalu bagaimana? Pertanyaannya untuk kita, orang-orang percaya, di tengah guncangan yang dialami oleh seluruh dunia ini, bagaimana kita bisa mengerti maksud Tuhan atas semuanya ini? Timbul pertanyaan dari kita semua. Apa situasi ini masih dalam kontrolnya Tuhan? Atau Tuhan memang sedang membiarkan terjadi kerusakan dan kehancuran bagi dunia ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengenal Allah kita. Siapakah Allah kita? Di manakah Allah itu? Bagaimana kita mengenal Allah? Alkitab tidak pernah mencoba membuktikan keberadaan Allah, melainkan menyatakan Allah itu ada sejak semula. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Definisi Tuhan atau Allah, Allah ialah yang maha tinggi, pencipta dan penguasa segala hal. Sosok yang sempurna dalam kekuasaan, kebaikan, dan kebijaksanaan. Hari ini kita belajar ada 3 hal yang disingkap oleh Alkitab tentang Allah. Yang pertama, sifat Allah. Yang kedua, karakter Allah. Dan yang ketiga, pekerjaan Allah. Siapakah Allah? Mari kita tinjau dari sifatnya Allah. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia
harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yes. Yang kedua, Allah adalah satu atau Esa. Namun dia berdiri dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Matius 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi jelas bahwa Allah dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan yang ketiga, sifat Allah adalah Allah itu tidak terbatas. Sifat Allah yang tidak terbatas berarti Allah berada di luar dan tidak terbatas oleh waktu atau oleh ruang. Sekali lagi, sifat Allah yang tidak terbatas berarti Allah berada di luar dan tidak terbatas oleh waktu atau ruang. Tidak terbatas berarti tanpa batas. Ketika kita merujuk Allah sebagai sesuatu yang tidak terbatas, secara garis besar kita menganggap Dia sebagai Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Hadir. Mari kita lihat Maha Tahu. Apa yang dimaksud dengan Maha Tahu? Maha Tahu berarti Allah mengetahui segala sesuatu, bahwa Ia memiliki pengetahuan yang tidak terbatas. Pengetahuannya yang tidak terbatas menyatakan dirinya sebagai penguasa yang berdaulat dan hakim atas segala hal. Allah tidak hanya mengetahui segala hal yang akan terjadi, namun juga mengetahui segala hal yang dapat mungkin terjadi. Tidak ada yang namanya kebetulan di dalam Allah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menyembunyikan dosanya dari hadapan Allah. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat ini. Salah satunya ialah di ayat 1 Yohanes 3:20 dikatakan Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Maha kuasa berarti Allah itu penuh dengan segala kuasa. Ia memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Memiliki seluruh kekuasaan ini sesuatu yang mutlak, sebab hal itulah yang membentuk kemampuan Allah untuk mewujudkan kedaulatannya. Karena Allah itu Maha Kuasa dan memiliki kuasa yang tidak terbatas, maka tidak ada yang dapat menggagalkan ketetapan-ketetapannya. Termasuk tidak ada yang dapat menghalangi ataupun menghindari tujuan ilahinya bagi kita semua. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat Maha Kuasa ini. Di dalam Matius 115 ayat 3 dikatakan, Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Katakan amin. Bahkan ketika Yesus menjawab murid-muridnya, pada satu kesempatan murid-muridnya bertanya, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus menjawab, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dan yang berikutnya, Maha Hadir. Maha Hadir berarti Allah selalu ada. Tidak ada tempat bagi saudara untuk bersembunyi. Allah tidak terbatas oleh waktu dan ruang.
Ia hadir di setiap waktu dan ruang. Kehadiran Allah yang tidak terbatas ini sangat penting, karena ini menjadikan Allah bersifat kekal. Allah selalu ada dan akan selalu ada. Bahkan sebelum waktu dimulai, Allah telah ada. Sebelum dunia diciptakan, segala sesuatu dijadikan, Allah telah ada. Ia tidak berawal dan juga tidak berakhir. Tidak akan pernah ada kesempatan di mana ia tidak hadir. Tidak akan pernah ada kesempatan di mana ia berhenti hadir. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang menjelaskan kepada kita sifat Allah yang maha hadir ini. Mari kita baca di Mazmur 139 ayat 7-10. Demikian firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Haleluya. Karena Allah itu tidak terbatas. Ia juga dapat dikatakan luar biasa, saudara. Yang berarti Allah jauh melebihi segala makhluk, lebih besar dari segala makhluk, dan Allah berdaulat penuh atas seluruh makhluk. Artinya Allah itu jauh di atas melebihi kita semua, dan kemampuan kita untuk memahaminya juga sangat-sangat terbatas. Jika ia tidak menyatakan dirinya sendiri, kita tidak akan pernah mengenal, memahami, dan mengetahui Allah ini. Namun beruntung, Allah tidak pernah membiarkan kita menjauh daripadanya. Sebaliknya, Ia menyatakan dirinya kepada kita melalui wahyu umum, yaitu penciptaan, alam semesta, dan hati nurani kita. Dan wahyu khusus seperti firman Tuhan dalam bentuk tulisan yang kita baca di dalam Alkitab. Dan firman Tuhan juga dalam bentuk daging, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita dapat mengenal Allah, dan kita dapat mengetahui bagaimana berdamai dengan Allah, dan bagaimana kita hidup sesuai kehendak-Nya. Terlepas dari kebenaran bahwa kita dapat mengetahui dan memahami Allah, sebab Ia menyatakan dirinya kepada kita. Dia yang datang memanggil kita. Dia yang datang untuk menghampiri kita. Jadi beruntung saudara, kalau kita sudah mengenal Allah kita. Kita bersyukur kalau kita sudah masuk di dalam panggilan-Nya. Dan yang keempat, Allah tidak ada bandingannya. Kita buka di 2 Samuel 7 ayat 22. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau. Dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Artinya, tidak ada Allah selain Dia. Allah yang menciptakan langit bumi, dan yang telah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihan-Nya. Dan yang kelima, Allah tidak berubah. Kita baca di Maliaki 3 ayat 6. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Haleluya, amin. Artinya, umat Israel yang adalah umat pilihan Tuhan, umat pilihan Allah itu sendiri, Allah berjanji kepada mereka untuk memberkati mereka. Karena keturunan Abraham,
keturunan Ishak dan keturunan Yakub akan diberkati sampai selama-lamanya. Dan itu janjinya Allah. Saudara, Allah berjanji. Allah tidak akan pernah lalai dengan janji. Mari kita melihat siapakah Allah ditinjau dari karakternya. Yang pertama, Allah itu adil. Kisah Para Rasul 17 ayat 31 mengatakan, karena ia telah menetapkan satu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Haleluya. Artinya, dunia dengan segala isinya tidak luput dari penghakimannya. Karena Tuhan Yesus telah menang atas maut. Dan ini membuktikan semua tunduk di bawah kakinya, termasuk maut sekalipun. Yang kedua, Allah penuh kasih. Efesus 2 ayat 4 dan 5 mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Katakan amin. Haleluya. Artinya, karena kasih-Nya kita beroleh keselamatan, saudara. Pengorbanan Allah itu sendiri dalam menyelamatkan manusia sudah terbukti. Melalui kematiannya, semua kesalahan dan pelanggaran kita ditanggungnya. Kita dilayakkan masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Kita dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena karya Allah itu sendiri yang telah rela turun menjadi manusia dan mengorbankan darahnya untuk penebusan kita semua. Dan yang ketiga, karakter Allah, yaitu Allah penuh dengan kebenaran. Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Haleluya. Artinya, saudara, Allah adalah sumber kebenaran yang penuh kasih, sehingga kebenaran itu telah memerdekakan kita dari belenggu dosa. Katakan amin. Dan yang keempat, Allah itu kudus. 1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya, Allah yang kudus tidak berkenan kepada yang tidak kudus. Oleh sebab itu, biarlah kita menjadi kudus. Oleh karya penebusan dosa, kita menjadi kudus. Dan kita dilayakkan untuk berjumpa dengan Allah. Yang kelima, saudara, Allah menunjukkan belas kasihan dan pengampunan. 2 Korintus 1 ayat 3, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Saudara, Allah peduli kepada yang menderita dan yang tersesat.
dan yang membutuhkan pertolongan. Dan kita lihat di Roma 9 ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Luar biasa, haleluya. Allah kita, Allah yang peduli, saudara. Allah yang memiliki belas kasihan. Allah yang tidak pernah membiarkan kita menderita. Allah yang tidak pernah membiarkan kita sendirian. Allah yang selalu siap menolong kita. Dan juga Allah yang mau mengampuni dosa saudara dan saya. Allah menjanjikan belas kasihan kepada setiap kita yang mau mendekat kepada Dia dan berseru kepada Dia untuk minta pertolongan daripadanya. Dan yang keenam, Allah menghakimi dosa. Saudara, Mazmur 5 ayat 5 mengatakan demikian. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Artinya saudara, Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Dia tidak pernah berkenan atas dosa. Dan orang yang berdosa tidak akan mungkin ada bersama dengan Tuhan. Jadi saudaraku, setiap dosa harus dihakimi. Selama belum bertobat dan berbalik, maka dosa itu masih ada. Oleh sebab itu, biarlah di sisa waktu yang ada ini, selagi masih ada waktu, mari kita berbalik dan mari kita bertobat. Pertobatan harus dilakukan setiap hari, saudara. Pertobatan, pengampunan harus dilakukan setiap hari. Ayub melakukan pertobatan bagi dirinya dan bagi anak-anaknya setiap hari. Karena itulah Ayub disebut orang saleh. Jadi saudaraku, kita harus mengerti Allah mau kita benar di hadapannya. Allah mau kita kudus di hadapannya. Mari kita berusaha untuk kudus di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kita mengenal siapa Allah kita ditinjau dari pekerjaannya. Saudara, Allah bekerja di masa lalu, di masa ini, dan juga di masa yang akan datang. Allah menciptakan dunia. Yang pertama, saat Allah menciptakan dunia, dikatakan di Yesaya 42 ayat 5. Beginilah firman Allah. Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, menghamparkannya, bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya. Yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Artinya saudara, dunia dengan alam semesta adalah ciptaannya. Dialah yang menciptakan dunia ini. Yang kedua, Allah menopang dunia. Allah sampai hari ini terus menopang dunia ini. Di dalam Kolose 1 ayat 17, demikian firman Tuhan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Artinya saudara, sampai hari ini dunia tetap dalam kontrolnya. Sekali lagi saya harus katakan, sampai hari ini dunia tetap dalam kontrol Tuhan. Allah tetap memegang otoritas dalam kehidupan, khususnya
kepada setiap umatnya, orang-orang yang mengasihinya, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan. Tuhan tetap menjaga. Dan yang ketiga, Allah menggenapkan rencananya yang kekal. Di dalam Efesus 1 ayat 11 demikian firman Tuhan. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Haleluya. Artinya saudara, tidak ada rencana Allah yang jelek bagi kita semua. Hanya karena dosa kita, maka rencana Allah menjadi rusak. Sebab itu, hari kita kembali kepada rancangan Allah. Biar rancangan Allah itu terjadi dalam hidup kita. Dia kembali kepada rencananya Dia. Kita akan turut dan selaras dengan hatinya Tuhan. Sebab itu, kita mendekat kepada Dia. Dan yang keempat, Allah menebus manusia dari kutukan dosa dan maut. Galatia 3 ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, saudara, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Artinya saudara, apapun yang Allah lakukan demi janjinya yang pernah diucapkan Allah, tidak pernah sedikit pun Allah lalai akan janji-janjinya. Semua janjinya akan digenapi. Haleluya. Dan yang kelima, saudara, Allah membawa orang pilihannya kepada Kristus. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Haleluya. Artinya saudara, kalau sekarang kita bisa masuk ke dalam tangan Tuhan, artinya itu adalah anugerah. Bukan karena usahamu, tapi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus menikmati dan kita mensyukuri bahwa kita adalah umat pemenang. Dan janji keselamatan akan kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudara, ayo kita semangat. Jangan kendor. Hidup ini singkat. Hidup ini hanya sementara. Kalaupun kita harus menderita saudara, hidup ini hanya sementara. Tapi janji keselamatan, kehidupan yang kekal, itu yang menjadi tujuan saudara dan saya. Haleluya. Dan yang keenam, Allah mendisiplinkan anak-anaknya. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak saudara. Wow, haleluya. Kalau saudara mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah, saudara harus rela hatinya untuk mengalami didikan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan menghajar kita, menyesahkan kita. Artinya kita diizinkan Tuhan masuk ke proses padang gurun. Tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Allah kita tidak pernah memanjakan diri kita. Dia Allah yang mendidik dan membuat kita bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Dan yang ketujuh, Allah akan menghakimi dunia. Haleluya. Wahyu 20 ayat 11 dan 15.
Lalu aku melihat sesuatu, takhta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Oh saudara, penghakiman akan tetap terjadi, saudara, bagi siapa yang tidak hidup di dalam Tuhan, bagi siapa yang tidak tinggal di dalam Tuhan. Penghakiman akan terjadi, saudara. Oleh sebab itu, selagi masih ada waktu, saudara, kita mau tinggal di dalam Dia, hidup di dalam Dia, sungguh-sungguh di dalam Dia. Kita mau mendekat kepada Dia, sumber kehidupan kita, agar nama kita ada di dalam kitab kehidupan, agar nama kita tidak dicoret dalam kitab kehidupan. Mari semuanya kita berusaha, saudara. Mari kita sadari, selagi masih ada waktu, kita harus mengerti tujuan Allah untuk kita ada di muka bumi ini, untuk kita hidup di zaman ini. Kita harus menangkap maksud dan tujuan Allah. Kita harus mengerti mengapa Allah menaruh kita di masa-masa seperti ini. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, kita harus mengerti, harus paham. Tuhan ingin kita sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan ingin kita melekat kepada Dia. Tuhan mau kita memberikan waktu yang terbaik untuk Dia. Tuhan mau kita persembahkan hidup kita untuk Dia. Tuhan ingin kita mengerti dan berbalik dari jalan yang salah. Selagi masih ada waktu, saudara, sadari, waktu itu tidak selamanya ada. Waktu itu terbatas bagi setiap kita. Kita harus berusaha hidup benar dan taat dan setia, agar nama kita tetap ada di dalam kitab kehidupan. Waktunya sudah hampir habis. Ini sudah senja. Kita akan masuk malam hari. Hanya terang Tuhan yang mampu memberi penerangan di dalam gelap. Oleh sebab itu, persiapkan diri. Kejar terang Tuhan. Melekat dengan sumber terang. Bawa korban ucapan syukur. Apapun keadaan saudara, apapun situasinya, saudara mengalami persoalan ekonomi, sakit penyakit, hubungan keluarga yang tidak harmonis, masalah apapun, bawa kepada Dia. Bawa dengan ucapan syukurmu. Saudara bawa persembahkan korban ucapan syukur. Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, yang memuliakan aku,
Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Janji Allah adalah bila mana kita bisa mempersembahkan syukur setiap hari, maka Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Dan itu memuliakan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan atas kita. Dan saat Tuhan berkenan, maka keselamatan yang daripada Allah akan kita terima. Haleluya. Saya mau berdoa untuk saudara. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengerti, saat sekarang kami mengerti siapa Allah itu. Kami mengerti bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sungguh luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau memilih kami, Engkau memanggil kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami masuk dalam rancangan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Bapak, kami berdoa untuk jemaat yang menyaksikan acara ini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau menjamah mereka. Saat ini apapun persoalan mereka, sakit, penyakit, ekonomi, persoalan keluarga, apapun Tuhan, Kau ikut campur tangan. Pulihkan mereka semuanya Tuhan. Pulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka mendekat kepada Engkau, semakin dekat dengan Engkau, semakin kudus dan semakin sempurna Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih firman-Mu menguatkan kami. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah sia-sia. Kami akan keluar sebagai umat pemenang. Nama kami ada di kitab kehidupan dan tidak akan pernah terhapuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami rela memberikan semuanya kepada Tuhan. Kami mau intim kepada Engkau. Kami mau dekat kepada Tuhan. Kami mau mendekat kepada Bapa kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita akan bersama-sama di dalam doa dan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu ya Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Engkau juga yang memberkati Tuhan umat-Mu ketika umat-Mu sedang berperang melawan COVID-19 ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya umat-Mu disembuhkan, dipulihkan, dimenangkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarkan Tuhan memakai kehidupannya, memakai pelayanannya, bahkan Tuhan memberkati keluarganya. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan dan dituai di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau juga ya Tuhan yang akan memulihkan negeri kami bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia akan diselamatkan oleh Tuhan. Bangsa Indonesia dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo ya Tuhan, berserta dengan Wakil Presiden, bahkan juga kepada para menteri dan juga pemerintahan yang ada Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai kepada pemerintahan daerah Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau memakai Tuhan pemerintahan ini semuanya Tuhan. Semuanya datang daripada Tuhan. Tuhan berikan hikmat, bahkan roh takut akan Tuhan ada di dalam pemerintahan yang ada ya Tuhan, supaya setiap kami semuanya rakyat rakyat Indonesia Tuhan diberikan kedamaian, bahkan damai sejahtera yang adil dan makmur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Secara khusus juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat gembala pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyatora Harjo bersama dengan 4 wakilnya, berserta dengan juga keluarga besarnya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pakai para hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa di akhir zaman ini Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan, banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk menggenapi Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala CK5 Tuhan, Pendeta Dr. Timotius Hardono Tuhan, bersama dengan keluarganya di dalam pelayanannya Tuhan. Engkau memberkati, banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan, banyak jiwa-jiwa akan dituai untuk kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami semua, bahkan Engkau menyertai kami sampai kepada Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Sebentar kami akan menerima berkat daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus melalui hamba-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah pada hari ini. Mari kita mau terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan, arahkan hatimu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lumbung-lumbungmu, diberkati semua usahamu, diberkati semua pekerjaanmu, diberkati semua pelayananmu, diberkati apapun yang engkau kerjakan. Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita saat ini, sampai kedatangan Tuhan kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan amin. Terima kasih
Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hanya bagi Tuhanku. Kaulah Yesus, benteng hidupku. Kaulah Tuhan, perlindunganku. Kaulah berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya.